Oke, siap ya. Kita awali. Kemarin yang datang kan sedikit, sekarang lebih banyak. Tolong yang belum ada namanya nulis nama dan nomor HP-nya. Ini kemarin kan baru 9 orang. Ini yang datang lebih banyak. Dilihat, kalau sudah ada namanya ya sudah, tidak usah. Sambil jalan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, Rabbis rohli dan raditu billahi robba. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua relatif sehat, dalam kondisi aman, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita. Yang penting sedikit-sedikit sakit ya kita anggap wajar.
Selama kita tidak diberikan oleh Allah sakit yang keras, berarti itu harus kita syukuri. Ketika sakit pun kita harus bersyukur pada Allah, karena dengan sakit itu bisa jadi untuk menimbulkan kita supaya beristirahat. Anak-anak sekalian yang saya hormati, yang berbahagia, sholawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perantaraan beliau Rasulullah kita kenal yang namanya syariat Islam dan tahu yang hanya sekedar budaya atau adat kebiasaan, sehingga kita bisa membedakan mana adat yang boleh kita lakukan dan mana adat yang tidak boleh kita lakukan, mana yang syariat, mana yang hanya sekedar budaya. Itu adalah berkat dari diutusnya Muhammad sebagai Rasul Allah yang telah membawa amanatnya dan sampai kepada kita, yaitu ajaran agama Allah yang bernama agama Islam. Dan aku sekalian, Rabu yang lalu saya singgung yang pertama, mana yang biasa dilakukan oleh Muhammadiyah yang berkaitan dengan apa yang disunahkan Nabi, dan mana yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita yang tidak dituntunkan dalam hadis yang sahih. Jadi Muhammadiyah itu mengamalkan apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kalau kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang mereka menganggap itu baik, tapi tuntunan Nabi dasar hadisnya tidak sahih, maka Muhammadiyah tidak mengamalkan. Contoh yang pertama yang baru kita laksanakan tadi malam atau kemarin malam itu, yaitu adanya sholat gerhana. Semuanya sholat gerhana di mana? Islam. Ada yang di sekolah? Ya, karena secara kebetulan kita Panti Dahlan dekat dengan Al-Islam, dan anak-anak banyak yang sekolah di SMP Mufon, dan SMP Mufon telah mengadakan atau menyelenggarakan sholat gerhana. Tapi banyak, kalau kita lihat, kita dengarkan masjid yang suka mengadakan sholat-sholat kalau jelang subuh itu ya, as-sholatu khairum minan naum, ya, as-sholatu. Kemudian ada tembang yang dikumandangkan oleh suaranya Gus Dur. Itu ada mengatakan bukan suara Gus Dur, itu orang Mojokerto, tapi suaranya mirip dengan suaranya Gus Dur. Ya, masjid nyetel itu ya, ketika Lil, ya, Iqlil ya, siapa? Oh ya, Alvito, salat gerhana kemarin.
Di mana? Masjid mana? Jalan Setayu, ya. Secara kebetulan di Masjid Jalan Setayu itu menyelenggarakan. Masjid-masjid yang lain, masjid-masjid yang selain Muhammadiyah umumnya, walaupun tidak semua, ini rada maju dikit, ayo rada maju dikit biar yang belakang cukup, ya. Walaupun tidak semuanya, sebagian besar masjid-masjid selain Muhammadiyah itu tidak menyelenggarakan salat gerhana, meskipun salat gerhana itu jelas dalilnya sahih, dalilnya kuat. Tetapi pengamalan-pengamalan yang lain seperti yang pernah saya singgung juga, adanya Rebo Wekasan, Rebo Wekasan, Rebo Pungkasan. Rebo Pungkasan itu adalah kalau bulan Safar, Muharram, Safar, pada Rebo yang terakhir di bulan Safar itu disebut dengan Rebo Wekasan. Wekasan itu pungkasan, pungkasan itu terakhir. Nah, rangkaian dari Rebo Wekasan itu adalah menyelenggarakan sholat tasbih. Sholat tasbih. Kalau dicari dalilnya, hampir dalil yang mengatakan ada anjuran untuk sholat tasbih itu adalah hadisnya dhaif, hadisnya tidak kuat. Lah sebagaimana yang diyakini oleh Muhammadiyah, karena hadisnya tidak kuat, tidak bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan ibadah, atau tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk berkeyakinan atau akidah. Tuh. Ini bedanya. Sama harus paham. Ya. Tapi tetap di Muhammadiyah tetap menghargai pendapat, menghargai keyakinan orang lain. Kita tidak boleh mengolok-olok atau mengejek, menjelek-jelekkan. Tidak boleh. Apalagi kalau mengatakan bahwa itu adalah begini-begini, tidak. Tapi untuk kita yang tahu, ya tentunya harus berpegang teguh kepada yang benar, tidak atas dasar kebiasaan. Tuh, ini anak sekalian yang berbahagia, termasuk melaksanakan sholat gerhana itu. Ini. Kemudian yang lainnya, satu misalnya ini, sama akan bisa melihat. Ini kaitannya Pak Afwan awali dengan pelajaran kemuhammadiyahan, akidah bermuhammadiyah. Saya melihat kalau di kampung-kampung, di masyarakat, orang yang punya anak bayi baru melahirkan, kebanyakan di masyarakat itu, selain masyarakat Muhammadiyah ya, itu kebanyakan mereka mengadakan peringatan selapan atau bacaan selapanan. Selapanan itu adalah bacaan bayi ketika umur 36 hari selapan. Selapan itu pendak dino. Dalam hitungan hari di Jawa itu ada paing, pon, wage, kliwon, legi, paing, pon, wage, kliwon. Itu 6 hari. Paing, pon, wage, kliwon, legi. 5 pasaran. Lah, kalau dikaitkan dengan hari Ahad, misalnya Ahad paing, misalnya ada seorang yang melahirkan pada hari Ahad paing, Ahad wage, maka Ahad wage hari ini, Ahad depan, Ahad wage bulan depan itu mesti 36 hari. Dan itu adat Jawa mengistilahkan selapan. Tuh. Bedanya dengan yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu punya anak bayi, kewajibannya selama orang tuanya mampu, kewajibannya apa? Akikoh.
Akikah itu apa? Akikah itu yang pertama rangkaiannya, yang pertama memberikan nama pada bayi itu, nama yang baik. Ya, nama yang baik. Yang kedua memotong rambut. Dan yang ketiga menyembelih kurban, menyembelih akikah. Kalau anak bayinya laki-laki, nyembelihnya 2 ekor kambing. Kalau bayinya perempuan, nyembelihnya 1 ekor kambing. Khusus untuk nyembelih kambing ini bagi orang tua yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak. Meskipun hadisnya sahih. Apa sahih? Bahwa setiap anak yang lahir itu bayinya itu tergadaikan. Lah, bisa ditebus oleh orang tuanya dengan menyembelih akikah. Itu bagi yang mampu. Ya. Dan menyembelih akikah itu adalah hari ke-7 dari kelahiran. Dari tarjih itu hari ke-7. Meskipun ada ulama yang berpendapat kalau hari ke-7 masih belum mampu, boleh pada hari yang berkelipatan 7, yaitu hari yang ke-14. Dan bahkan ada imam dalam bidang mazhab itu ada yang mengatakan boleh kelipatan 7 yang ketiga, yaitu hari yang ke-21. Menurut tarjih utamanya adalah hari yang ke-7. Kalau toh di ulama Muhammadiyah mengatakan masih ada yang boleh hari yang ke-21 karena hari ke-7 belum mampu orang tuanya, hari ke-14 belum mampu orang tuanya, hari ke-21 baru mampu, boleh akikah pada hari yang ke-21. Tapi setelah itu tidak mampu, sudah tidak ada akikah. Dalam arti tidak ada akikah itu tidak ada kewajiban untuk menyembelih kurban, menyembelih kambing. Karena pada masa sekarang kan kambing itu paling tidak kan 2,5 juta atau 2 juta atau 3 juta. Kalau tidak mampu ya tidak boleh, nggak apa-apa. Bukan nggak boleh, nggak apa-apa. Pak, kalau nggak mampu kemudian hutang-hutang. Kalau ono jagane ya boleh-boleh aja. Nih kalau jagane hutang malah membebani hidup. Nah, di masyarakat yang biasa menyelenggarakan selapan tadi itu, ya selapanan. Dengan selapan itu, pada saat selapan itu bayinya dibawa keluar. Ketika membaca sholawat Mahalul Qiyam, berdiri semua, bayinya mider, diderno. Dengan diberi disemprotan minyak wangi atau parfum, karena menganggap bahwa ketika Mahalul Qiyam itu roh Nabi Muhammad itu datang untuk memberikan berkah kepada bayi itu. Apakah nggak boleh? Saya tidak mengatakan nggak boleh. Di Muhammadiyah tidak ada aturan itu. Kenapa? Karena aturan semacam itu tidak ada dalilnya. Kalau orang selain Muhammadiyah menyelenggarakan seperti itu, ya silakan saja. Paham ya? Boleh, silakan saja. Tapi itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah melaksanakan akikah hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 atau maksimal hari yang ke-21. Dan tolong perhatikan, ketika Idul Adha, penyembelihan korban, banyak orang yang menyembelih korban tapi mengatasnamakan tidak untuk korban tapi untuk akikah dirinya. Pernah saya singgung, ya. Akikah itu yang punya kewajiban adalah orang tua, bukan diri kita masing-masing. Pak, aku tidak tahu sampean sudah diakikahi oleh orang tua sampean atau tidak, saya juga nggak tahu. Kalau saya yakin Pak Akwan waktu kecil tidak diakikahi oleh bapak saya dan ibu saya. Kenapa? Karena kondisi ketika saya lahir itu, kondisi ekonomi bapak saya, ibu saya masih tergolong paceklik, belum semakmur zaman sekarang. Jangankan untuk beli kambing, untuk nyembelih akikah, gimangan bendina gak ono. Ibu saya itu, cerita saya ketika zaman itu, zaman kecilnya itu adalah
masih bekas-bekas penjajahan Belanda, bekas-bekas penjajahan Portugis itu, makannya itu satu hari itu hanya jagung gorengan pasir, bukan gorengan minyak. Jagung satu cangkir untuk makan satu hari. Bahkan waktu kecil masih merasakan makan itu makan tiwul, tidak makan nasi. Kemudian agak enak sedikit, sekitar kelas 4 kan nggak salah, itu baru makan nasi jagung. Nasi jagung bukan nasi jagung seperti zaman sekarang, ada campurannya nasi putih, beras. Itu jagung murni yang dimakan. Jadi saya yakin ketika saya kecil, saya tidak diakikoi oleh bapak saya. Kenapa? Karena bapak dan ibu saya tidak mampu untuk mengakikoi. Dalam pengertian akikoh adalah menyembelih hewan kurban atau kambing itu. Nah, kalau begitu di masyarakat, karena saya belum pernah diakikoi oleh bapak saya, maka ketika kurban saya mengakikoi diri saya sendiri, dan itu tidak ada dalil di Muhammadiyah. Itu tidak ada dasarnya. Ini yang saya katakan tadi, mana yang kebiasaan orang dengan mana yang syariat. Syariat itu ada dalilnya, ada hadisnya, ada dasarnya. Lupa, kalau panitia Pak, ada orang seperti itu ya gak apa-apa, panitia terima aja, biar gak apa-apa. Ya kan ada panitia, termasuk mungkin panti dahlan, menyerahkan ini adalah niat untuk akikoh saya. Anaknya sudah SMA, akikoh anaknya sudah SMA. Apa boleh Pak? Ya diterima aja, nggak masalah. Untuk panitia, tapi untuk diri kita yang berakikoh tadi itu tidak ada dasar untuk mengakikoi anak yang sudah besar, dan tidak ada dasar untuk mengakikoi dirinya sendiri. Kalau begitu bagaimana? Ya korban saja. Korban itu ya, itu kebiasaan di masyarakat kaitannya dengan bayi yang baru lahir. Di masyarakat yang lain kemarin sudah saya sampaikan ya, di masyarakat itu kebiasaan, kenapa jamaah-jamaah pengajian itu kadang-kadang diistilahkan kalau malam Jumat ada yasinta. Apa yasinta? Tahu? Yasin tahlil. Artinya apa? Membudayakan kalau malam Jumat atau hari Jumat itu mesti membaca surat Yasin. Menurut ulama Muhammadiyah, ulama tarjih, telah dicari dalilnya. Apa ada dalil kalau malam Jumat atau hari Jumat itu membaca surat Yasin? Ternyata dalilnya dhaif. Yang dalilnya kuat adalah membaca surat Al-Kahfi. Itu yang dalilnya sahih. Gitu ya. Tapi kalau ada orang yang tidak sepaham dengan Muhammadiyah, ya kita nggak boleh mengolok-olok, kita nggak boleh menyalahkan, biar saja ya. Kalau berani ya diingatkan dengan cara baik-baik, tapi tidak boleh mengolok-olok. Karena apa? Mereka punya keyakinan semacam itu. Ini antara mana yang syariat, mana yang sekedar kebiasaan budaya, termasuk yang kemarin Pak Akhwan juga singgung ketika menghadapi keluarga yang sakit keras dalam kondisi kritis. Jere wong Surabaya sekarat. Dari kata sakratul maut, itu bahasa Al-Qur'an. Sakratul maut itu naza, arepe mate, tapi gak iso mati-mati. Lah, itu menurut hadis yang ada, lakinu ala mautakum bila ilaha illallah, talkinkan, tuntunlah orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi yang banyak terjadi di masyarakat apa? Ketika menghadapi keluarga yang sakit keras, apa yang dilakukan? Baca la ilaha illallah? Jarang. Apa? Diwacano Yasin. Kok iso ngono Pak? Ya gak tahu itulah. Ya. Kalau menghadapi orang yang akan mati malah disuruh baca Yasin, tidak dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Itu bedanya
mana yang melaksanakan sunnah Nabi dan mana yang sekedar mengikuti ikut-ikutan orang-orang sebelumnya. Paham ya? Ini harus sadar anak-anak ya. Mungkin yang Pak Afwan sampaikan ini mungkin masih berjalan di keluarga sampean, mungkin masih berjalan di keluarga sampean. Tetapi sampean paling tidak harus ngerti, harus paham. Kalau selama ini mungkin sampean masih mengikuti pola keluarga yang seperti yang Pak Afwan ceritakan tadi, ya boleh-boleh aja. Tapi mestinya karena sampean sudah ada ilmunya, mestinya bisa membedakan. Tetapi tidak berarti menentang. Misalnya keluarganya masih seperti itu, Pak, keluarga saya masih seperti itu, Pak. Ya kita nggak boleh menentang keras. Ya pelan-pelan, nyantai. Ya, nyantai. Ya. Pak Afwan itu di keluarga saya juga begitu dulunya. Lama-kelamaan saya ajak diskusi, bapak saya ajak diskusi, macam-macam, akhirnya bapak saya paham. Ya. Bapak saya itu gitu dulu, tokoh bapak saya itu. Ketika kalau ada kondangan, bancaan orang mati, tetangga mati, saya disuruh mewakili. Wis konwan. Akhirnya lama-lama kelamaan, saya makin hari makin paham, saya mengatakan, "Mboten, Pak." "Lha apa? Mboten, ngono ae." "Mboten ngono ae." Suwe-suwe bapak saya tanya, "Wan, apa kon takon nekani wong kondangan, wong mati kok gak gelem?" Tak ceritakan. Karena bancaan orang mati itu, Pak, tidak ada hadis yang sahih. Buktinya apa? Zaman Rasulullah itu tidak ada Nabi Muhammad itu membancai Siti Khadijah, istrinya sendiri. Ketika Rasulullah SAW meninggal, wafat, tidak ada Siti Aisyah istrinya itu bancai Rasulullah, nyelamati Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka pengikut-pengikutnya para sahabat yang namanya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah mengadakan selamatan kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Lho kok ana iku? Ya mboten ngertos, Pak. Gitu. Berarti itu adalah budaya. Lah, budaya itu kalau menurut sejarah adalah diawali dari Sunan Kalijogo. Karena pada saat itu bangsa Indonesia masih banyak yang beragama Hindu. Yang masuk Islam baru sedikit. Lah, supaya ada warna Islam, maka bancaan orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari yang itu menjadi budayanya orang Hindu, maka bacaan-bacaannya diganti oleh Sunan Kalijogo dengan bacaan-bacaan Islam. Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanal azim, subhanallahil azim, subhanallah. Itu adalah perubahan bacaan yang biasanya dilakukan oleh orang Hindu dirubah oleh Sunan Kalijogo dengan bacaan-bacaan Islam. Itu pun sesungguhnya ditentang oleh Sunan Ampel, Raden Rahmat. Sunan Ampel sudah menentang apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo itu. Sunan, kenapa itu kau dilakukan? Itu kan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Itu kan budayanya orang Hindu. Jawabnya Sunan Kalijogo, ya nggak apa-apa. Nanti kalau kita hilangkan langsung, nanti orang-orang malah tidak mendekat dengan Islam, tapi malah menjauh dengan Islam. Lalu nanti kan menyesatkan, itu nanti kan bagaimana ke belakangnya? Ya nanti biar penerus kita yang membetulkan. Penerus kita itu artinya kelanjutan dari para sunan itu, para ulama, para kiai itu untuk membetulkan supaya tidak terjadi itu. Tapi kenyataannya sampai sekarang malah tidak pernah berhenti. Ini
budaya-budaya yang lain. Ya. Budaya-budaya yang lain juga banyak. Sekarang ini anak-anak harus berhati-hati. Kebudayaan yang mengandung makna keyakinan itu amat banyak, yang dulunya diberantas oleh Yai Dahlan, di mana Muhammadiyah terkenal dengan istilahnya memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sekarang ini sudah malah timbul lagi, dulunya rada hilang. Maaf, contoh di desa saya, Pak, pada waktu kecil. Itu masih ingat saya. Pada saat saya masih di sekolah madrasah, kelas 5 atau kelas 6 itu di tempat saya itu ada tempat yang dikeramatkan. Yang dikeramatkan itu yang disembah-sembah. Ada sebuah kuburan, ada sebuah tempat yang dikerobongi, namanya istilah jungkup. Jungkup itu dikasih kayak apa? Kayak kurungan, kayak rumah kecil itu ya. Kalau dikasih kain putih dan macam-macam. Dan itu selalu dimintai oleh orang kampung. Ini ana apa-apa njaluk Mbah Buyut, kula badhe nggadah damel nyuwun ijine. Kula nyuwun mugi-mugi kula nggadah damel slamet, mboten nate napa-napa. Lah, pada saat bapak saya masih ada waktu itu dengan beberapa orang, itu cungkup itu dibongkar. Lama-kelamaan hilang, sudah tidak ada yang percaya itu. Yang namanya sedekah bumi sudah tidak ada, hilang sedekah bumi itu. Karena sedekah bumi itu selamatan massal dalam rangka untuk menyedekahi bumi, agar bumi, karena orang desa, orang daerah, sawah yang menjadi tumpuan untuk ekonomi, menanam padi, menanam bermacam-macam itu, supaya sawahnya itu menghasilkan yang baik, maka diadakan sedekah bumi. Lah, pelaksanaan sedekah bumi itu berbagai macam makanan, ada nasi, ada buah, ada macam-macam dari hasil pertanian itu. Lah, salah satu diantaranya setiap orang itu membawa kayak apa ya, bawa satu batu tumpeng atau apa gitu, lalu sebagian itu dibuang ke sawah. Itu yang dikorbankan untuk yang dianggapnya roh yang bau rekso. Sama dengan sampean kalau melihat, pernah saya sampaikan juga, ketika ada orang meninggal dunia kemudian dibawa ke makam untuk pemakaman, itu membawa beras kuning disaur-saurno, ada uang logamnya. Lihat itu, kenapa kok disaur-saurno? Karena yang disaur-saur, yang dibuang itu, mereka menganggap itu adalah sedekah untuk roh yang mau rekso. Roh itu apa? Para dewa-dewa. Dewa apa itu? Ya tidak ada lagi, menurut Islam ya jin. Sama dengan orang Hindu Bali. Orang Hindu Bali itu mengadakan sesembahan, itu adalah nyembah kepada jin, kepada dewanya. Makanya di Bali itu dikenal dengan istilah Pulau Dewata. Pulau Dewata itu kenapa? Karena setiap ada peristiwa yang membahayakan orang, maka saat itu menurut orang suci, ibaratnya di Islam itu ustadz atau kiai, maka tempat itu kalau itu ada pohon, pohonnya langsung diramut, disewei dengan kain kotak-kotak hitam putih itu. Lalu setiap saat, setiap waktu mesti dikasih sesajian. Itu ya, itu di desa saya dulu sudah tidak ada, tapi akhir-akhir ini timbul lagi, mengadakan lagi yang namanya sedekah bumi. Hampir setiap daerah itu begitu. Dengan alasan apa? Dengan alasan untuk melestarikan budaya bangsa, dalam rangka untuk menarik wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Kemarin, hari Selasa kemarin, sekarang kan Rebo ya, Selasa kemarin itu di Surabaya ada mengadakan parade pahlawan, parade berjuang. Yang salah satunya di antara
Di samping mengadakan, kalau dulu ya ulang tahun Surabaya itu adalah parade bunga, ini parade pahlawan dengan berbagai macam pakaian pahlawan dan yang renovasi dengan sebaik-baiknya. Salah satu diantaranya adalah apa? Mengadakan tabur bunga di makam pahlawan, baik yang ada di Kusuma Bangsa maupun yang ada di Jalan Dr. Sutomo, yang dekat dengan jalan HR Muhammad itu. Itu punya keyakinan seperti itu. Dalam rangka apa? Ya tadi itu. Apakah salah pemerintah? Saya tidak mengatakan salah. Pemerintah itu membawai semua umat kok. Ada umat Hindu, ada umat Islam. Ya. Beberapa hari yang lalu itu kan ada silaturahim antar umat beragama di Pahlawan, di Tugu Pahlawan itu. Yang datang ribuan orang. Saya termasuk disuruh datang, katanya Pak teko ae. Pokoke absen ngetok uang, mari ngono muli. Dan itu parade kesenian mulai dari Bali, dari Hindu, dari Buddha, dari Aryan penghayat kepercayaan, wah macam-macam istilahnya. Dari Islam juga ada semua. Ya, itu anak-anak. Jadi itu antara lain, mana kita harus bisa membedakan mana yang aturan Islam, mana yang tidak. Dan apakah setiap budaya itu salah? Ada yang budaya yang tidak salah. Ya. Kalau sampean membaca, makanya tadi itu tolong tulis nama dan nomor HP bagi yang belum. Nanti saya buatkan grup, kalau ada berita-berita penting saya kasih situ biar paham, semakin paham sampean. Nah, salah satu diantaranya ada dari Majelis Tarjih itu tentang meriwayatkan, tentang menyampaikan bagaimana kaitannya dengan gerhana yang kemarin itu. Ya, gerhana itu banyak timbul mitos, mitologi. Mitos-mitos itu apa? Mitos itu apa? Cerita rakyat, cerita kuno yang tidak ada dasarnya. Hanya dasarnya itu kayak semacam ngarang, bayang-bayang, tahayul. Itu. Sehingga disampaikan kalau di mana di Cina kuno dulu, kalau ada gerhana itu mereka meyakini bahwa naga langit itu turun ke bumi, memenuhi sungai-sungai yang ada di bumi, dan itu menumpahkan darah. Kemudian dengan turunnya naga-naga itu, maka naga itu menelan darah itu. Itu di Cina dulu. Karena itu kalau ada gerhana di Cina dulu, Cina kuno mengatakan itu adalah hik itu makan. Berarti kalau ada gerhana berarti ularnya, naganya lagi makan darah yang ada di sungai-sungai itu. Di Jepang beda lagi. Di Jepang timbul mitos, Jepang dulu kembali karena mitos itu keyakinan zaman dulu, cerita zaman dulu itu mengatakan ya bahwa di Jepang itu dia yakini bahwa dengan adanya gerhana itu berarti telah menaburkan racun di bumi. Nah, supaya manusia yang ada di bumi itu tidak terkontaminasi racun, air-air yang digunakan untuk minum, untuk cuci pakaian, cuci dan sebagainya, kebutuhan hidup itu, maka sumur-sumurnya ditutup rapat supaya tidak terkena taburan racun itu. Itu Jepang. Kalau di Pulau Jawa lagi mitosnya apa? Kalau ada gerhana itu, bahwa gerhana itu berarti ada yang namanya makhluk raksasa. Orang Jawa dulu mengatakan buto, makhluk raksasa itu sedang makan bulan. Bukan orang, makhluk raksasa sedang makan bulan. Kalau itu gerhana bulan, kalau gerhana matahari yang makan matahari. Akhirnya timbul dalam keyakinan orang Jawa dulu. Sekarang sudah tidak banyak diceritakan itu. Orang Jawa dulu, kalau saya waktu saya masih kecil masih ingat itu, betul itu saya. Sehingga kalau ada gerhana itu orang-orang mesti mukuli alat-alat
pemukul alat-alat yang bisa berbunyi itu, alat bunyi-bunyian, beduk dipukuli. Bagaimana mukulnya beduk? Ya seperti yang kalau sampean ketika hari raya kan ada ada takbiran yang pakai jitaran ya, dung 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 tak dung deng deng dung tak dung deng deng. Dan itu waktu saya kecil masih di kelas 3 kelas 6 itu ya melok kotean di masjid. Saya pinter kotean waktu itu. Kotean beduk itu. Kalau punya kentong-kentongnya dipukuli. Itu kepercayaan Jawa. Dan zaman saya kecil dulu masih belum ada mesin giling untuk padi yang namanya ya padi itu yang namanya gabah itu supaya jadi beras ditumbuk, ditutut. Nah, tumbuknya itu namanya kayak perahu ya, tapi tebel, maka itu namanya lesung. Nah, lesung itu kalau dipukul ya berbunyi. Nah, mereka kotean dengan lesung itu. Nah, mereka mukul beduk, mereka mukul kentongan, mukul lesung, mukul macam-macam. Itu mereka yakini dalam mitos itu. Mereka meyakini bahwa mukul beduk, mukul kentongan itu bukan mukul beduk, bukan mukul kentongan, tapi itu adalah mukul perutnya makhluk raksasa tadi itu. Ketika makan bulan itu. Itu karena makan bulan perutnya dipukuli, ya loro. Walaupun makhluk raksasa, mereka dipukuli loro, karena loro akhirnya bulannya diuntahkan, dilepeh nomane, maka sembuhlah. Yang namanya gerhana itu, gerhananya selesai. Itu keyakinan, itu mitos. Tapi walaupun demikian, mitos itu ada karena tidak ada dasar. Tapi ada mitos yang tidak ada dasar, tapi kalau dihubungkan dengan hadis Rasulullah ada yang cocok. Apa itu? Mitos yang cocok. Dan ini tidak ada keyakinan apa-apa. Kalau itu kan beda. Punya keyakinan bahwa supaya gerhananya selesai, maka makhluk raksasanya itu harus dihancurkan, harus disakitkan perutnya. Padahal itu adalah kehendak Tuhan Allah. Nah, apa mitos yang barangkali dihubungkan dengan hadis Rasulullah itu ada? Itu yang namanya malin kundang. Pernah mendengarkan cerita malin kundang? Enggak? Ojo turu ae kon. Ya, Bimo. Kon dadi malin kundang yo. Oh. Ingat ya malin kundang? Seorang anak yang durhaka pada ibu. Ya. Dan itu tidak hanya cerita. Zaman saya kecil juga gitu, mbok saya bilang mbok, kalau sekarang gitu mbah. Nak, wong iku ya ngono. Aja wani-wani mbak ibumu. Nikmani mbak ibumu zaman dulu iku nak, nek ana wong ngomong, "Hei, kalau jauh kurang ajar asu ikon." Ngomong ibunya ngomong asu kok anake dadi asu temenan. Jadi ini begitu ceritanya. Ya sama dengan malin kundang itu. Apa betul? Wallahualam. Ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan cerita di hadis Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilahnya sahabat Alqamah, masih dengar sahabat Alqamah? Pernah mendengarkan? Secara singkat, Alqamah itu sekarat gak mati-mati. Kan gitu kan? Telung dino, telung bengi, gak mati-mati. Gak urip, gak mati. Melihat seperti itu, sahabat cerita pada Nabi, "Ya Rasulullah, Alqamah itu loh, sudah 3 hari 3 malam, sekarat gak mati-mati." Nabi lihat, oh iya bener. Lalu tanya, apakah Alqamah masih punya ibu? Punya Rasulullah. Panggil ibunya. Panggil ibunya. "Bu, sama gak ke Alqamah tak? Alqamah sekarang lagi sekarat, sudah 3 hari 3 malam gak mati-mati, gak sembuh-sembuh." "Enggak, mangkel aku." Sahabat yang disuruh Nabi tadi itu cerita, "Ya Rasulullah, ibunya Alqamah gak mau kesini. Coba kamu kembali, bilang yang manggil Nabi Muhammad Rasulullah, bukan Alqamah." Akhirnya datang. Yang dipanggil Rasulullah yang manggil gak wani. Teko, begitu datang, "Bu, apa betul Alqamah ini putra sampean?" "Iya ya Rasulullah." "Terus kenapa kok seperti ini? Apakah punya salah dengan sampean?"
Iya Rasulullah, menyakitkan hati saya. Saya sangat sakit sekali. Tapi ya Bu, kasihan ini, saya maafkan. Enggak, saya enggak mau maafkan dia. Sangat menyakitkan hati saya. Cerita Nabi Muhammad. Kalau begitu, apa sih Bu kesalahannya Alqamah itu? Iya Rasulullah, ketika dia masih bujangan, sedurung kawin, itu dengan ibunya sayang sekali. Tapi begitu dia kawin, punya istri, sudah lupa dengan ibunya. Sampai-sampai dalam kisah itu, kalau pulang dari bepergian, nggawa oleh-oleh, nggawa buah, nggawa makanan, nggawa roti, itu dimakan dengan istrinya dalam kamar. Setelah sisa-sisa baru diberikan ibunya. Lah, melihat itu ibunya sakit hatinya, sakit bener. Akhirnya nggak mau maafkan. Enggak, Rasulullah, saya tidak mau. Kalau ibu tidak mau maafkan, oke lah. Para sahabat suruh oleh Rasulullah, coba sekarang juga sampai cari kayu bakar, cepat kumpulkan bawa sini. Mendengarkan itu ibunya tanya, untuk apa ya Rasulullah? Ya untuk membakar Alqamah, biar Alqamah bisa mati. Karena jawaban Rasulullah seperti itu, akhirnya apa? Ibunya, kalau begitu saya tak maafkan ya Rasulullah. Akhirnya dimaafkan. Ya nak, kontak letak sepuro wis, gak apa-apa. Begitu dimaafkan, langsung Alqamah meninggal dunia dengan tenang. Itu Alqamah. Kalau katanya dengan maling kundang tadi, kalau itu dihubungkan kan masih ada hubungannya ya, masih ada hubungannya. Artinya apa? Menghormati orang tua, khususnya ibu. Tidak ada kaitannya dengan keyakinan kepada yang lainnya. Kalau itu boleh, mitos, tapi itu karena untuk sarana pendidikan anak pada orang tua, boleh. Sahabat Ar-Rahman yang dikenal, anak itu seorang anak muda yang rajin ibadah, dengan orang baik, rajin ngaji, sholatnya gak tahu telat, ya, konsolati gak telat, subuh sholat gak, jam piro, jam 8, jam 4, bagus, yang ngono. Hari ini tadi subuhnya masuk jam berapa? Masuk subuh, gak tahu, subuhmu jam piro, gak sholat, loh, gak sholat ya. Ar-Rahman itu rajin sholat, sampai saking rajinnya sholat, akhirnya satu ketika dia minta izin ibunya, Bu, saya pamit ya lapo nak, saya mau pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Coba, pamit umroh, pamit ibadah, bukan pamit dolen, gak pamit dolen, gak pamit umroh. Ya, apa jawabnya ibu? Ojo nak. Kenapa? Karena ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya tok. Dan ibunya penggaweannya apa? Dodol jajan, nggak jajan didol. Dan Ar-Rahman itu selalu membantu ibunya, yang nggak jajan, membantu ibunya ikut keliling menawarkan jajan itu, termasuk mengangkat jajan yang ada di keranjang itu untuk diangkat di suwun itu. Lah kalau kamu ke sana terus yang bantu ibu siapa? Setelah Bu, apa jawab Rahman? Bu, saya tak berangkat jadi ibu ini. Nek kon dicegah ibu gak gelem wis berangkat toh. Artinya apa? Ibunya tidak rela. Walaupun dia berangkat ke umroh, ke Mekah untuk umroh, untuk ibadah, tapi ibunya nggak rela. Apa yang terjadi? Dalam riwayat ternyata di Mekah, karena saat itu dan sampai sekarang juga berjalan hukum Islam. Apa hukum Islam? Ini ono wong nyolong dipotong tangane. Nyolong pertama potong tangan kiri, nyolong kedua potong kaki kanan. Sik nyolong mana potong tangan kanan, sik nyolong mana potong kaki kiri. Nek nyolong ping 4 berarti gak di tangan, gak di kaki. Itu tandanya mencuri sudah 4 kali. Nyolong mana? Bunuh. Nah ternyata dalam riwayat saat itu ada orang yang kehilangan sandal, kehilangan sandal tok. Maka orangnya lapor kepada laskar, pada polisi. Setelah dicari,
ternyata di tempat itu saat itu tidak ada orang lain kecuali Ar-Rahman tadi itu. Akhirnya dia yang terdakwa, dia yang dituduh untuk mencuri, padahal bukan dia yang mencuri, tapi dia untuk membuktikan bahwa dia bukan pencurinya, tidak bisa membuktikan. Kenapa? Karena saat itu tidak ada orang lain kecuali dia. Karena diputuskan mencuri, tertuduh mencuri, maka diputuskan oleh hakim bahwa dia potong tangannya. Gara-gara apa? Gara-gara pamit ibuke gak diizinkan tapi ngeyel. Pamit ibuke berangkat umroh gak oleh ngeyel. Potong tangan. Setelah selesai potong tangan, diantarkan polisi untuk ke rumahnya. Maka sampai di rumah dia menangis, melihat ibunya, melihat anaknya juga tangannya nggak punya tangan karena begini-begini peristiwanya. Ibunya juga ikut menangis. Nah, ini pelajaran bagi anak supaya kita tetap hormat sayang pada ibu. Kalau hubungannya dengan maling kundang, walaupun maling kundang itu mitos, seperti itu boleh-boleh saja. Tapi kaitannya dengan percaya kepada naga, percaya pada macam-macam, termasuk Romawi. Romawi kuno itu ya gitu, sukanya menyembah kepada berhala-berhala, pada benda-benda yang dianggap keramat, sehingga mereka menamakan hari itu namanya Minggu atau Monday. Monday itu apa? Sunday. Sunday itu hari apa? Senin apa Minggu? Minggu. Artinya apa? Menyembah kepada matahari. Monday menyembah kepada bulan. Sunday apa? Saturday itu adalah menyembah kepada bintang yang nama Saturnus. Nah itu. Nah, dengan kehadiran Rasulullah, keadaan Islam itu untuk menghilangkan mitos-mitos itu. Wabil khusus kaitannya dengan hari Rasulullah SAW dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala merubah nama-nama itu dengan nama Ahad, Isnain. Ahad hari pertama, Isnain hari kedua, As-Salis, Selasa hari ketiga, Ar-Rabi'ah hari keempat, Al-Khamis hari kelima, Al-Jum'ah hari kumpulnya manusia untuk sholat Jum'ah, As-Sab'ah Sabtu hari ketujuh. Itu adalah hari yang dari Islam. Dari mereka ya Sunday, Monday, Saturday itu. Ya, ini harus tahu sampean. Ya. Makanya kalau menyebut hari Ahad, biasakan Ahad bukan Minggu. Ahad, ya, gitu. Nah, ini terkait dengan mana yang syariat, mana yang ajaran Islam, mana yang sekedar budaya. Kita hilangkan budaya-budaya yang sekiranya merusak akidah. Yang budaya-budaya yang sekiranya mempengaruhi pola ibadah kita. Paham ya? Yes. Itu aja. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Wis apal doa tahiyat. Mari kita tahiyat satu-satu loh. Mana sudah selesai namanya? Sudah semua? Ya, mari kita panggili baca doa tahiyat. Iso. Ini berapa ini? 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 24 Durung nulis 24. Kalau nggak punya HP ya nggak apa-apa. Nggak bawa pulpen. Nih 24 kok sih ono 21. Nanti tak buatkan grup santri Dahlan. Kalau ada berita-berita yang penting dakwah, ya, tak share, dibaca. Kalau buka Facebookan tok ae. Ya. Tuh. Oke. Kalau sudah, yang lalu Pak akan nugasi untuk menghafalkan doa tahiyat. At-tahiyatulillah. Dan sebagian sudah ada yang bisa.
tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang lupa. Makanya sekarang ini mari kita baca bersama-sama dulu. Kalau nanti ada waktu, ya saya suruh satu persatu, ya. Baru nanti akan saya tambah terkait dengan pelajaran ibadah, kaitannya sholat tetap jalan, tapi saya selingi dengan kemuhammadiyaan, saya selingi dengan akidah, saya selingi dengan pelajaran akhlak. Sudah semua? Amin. Oke. Nazm. Sudah semua ya? Ini sudah semua ya? Kamu belum? Loh ya kok wis sing kancane sing dereng iki lho. Oh gak ngerti ya, ditawarkan kok gak ngerti. Baik, sambil nunggu 3 atau 2 orang yang nulis nomor HP-nya, kita baca bersama-sama. At-tahiyat, abata, at-tahiyat. Sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama. Enggak selesai. Kalau itu boleh Allahumma inni a'udzubika. Tapi ada di buku tarjah ini ada doa pilihan 2, ya, yang sudah ada di buku saya itu, catatan itu adalah Allahumma inni dzalamtu nafsi. Itu untuk tahiyat awal, paham ya? Tapi ada pilihan lebih pendek. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ada. Jadi kalau tahiyat awal setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Boleh. Kalau baca yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, boleh. Kalau dibaca kedua-duanya enggak usah. Boleh milih salah satu. Karena yang ada di situ Allahumma ini dalam nafsi, ya Allahumma ini dalam nafsi aja yang dihafalkan. Paham ya? Kalau tahiyat akhir doanya apa? Setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Itu yang banyak sudah hafal. Yang doa tahiyat tambahan, tahiyat awal itu yang banyak belum hafal. Ya. Banyak yang belum hafal. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Firman itu mana Firman? Kok memang nggak ada nomor HP-nya?
Oh, ndak hafal ya. Oke. Besok aja ya, enggak apa ya. Ya. Oke. Muhammad Iqbal, mana Iqbal? Enggak ada nomor HP-nya. Enggak hafal. Oke. Coba kita tak acak dulu. Tak acak dulu. Fernando mana? Ndi? Ndak masuk. Rahman Dika mana? Apal? Insyaallah. Siap, mulai. At-tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wat thayyibat. Ayyuhan ibadillahis salihin. Kama barok innaka. Hafal lumayan, walaupun ada yang lupa aja dilalekno rek ya, dihafal meneh ya, dihafal meneh. Saya yakin yang lain juga kira-kira ya mirip dengan Andika Rahman lah. Coba Fajar, mana Fajar ini? Siapa ini? Ya, siapa? Afrizal, Azal. Ojo at-tahiyya, bukan at-tahiyyatu, tidak, tapi at-tahiyyatu lillah. Tulang. At-tahiyya. Ya, bagus, Zal. Ngono, Zal. Kon nomor HP-mu pira, Zal? Sezal. 085 7 48 52 53 56 66. Wes. 0857 4853 667. 6671. Sudah hafal? Ketua adik durung hafal ya, apal sih, kata kongon sih, apal sih. Ya. Tolong ya. Saya berharap Rabu lagi sapal kabar. Iku mau takon ngapalno, tapi saya ada keinginan untuk menyampaikan masalah akidah tadi itu, jadi ya tertunda ya. Ya gitu ya. Bisa semua ya. Namanya sudah tak tulis. Andre mana Andre? Juga belum hafal nomornya ya. Nggo serbu depan sampean anu ya. Nenok ngene HP-mu kan ada, sampean kan ada kelompok grup dahlan toh. Ya, sampean tulis saya Andre gitu aja.
Di situ lihat Pak Akhwan kan ada. Mesti ada Pak Akhwan. Lihat, cari Pak Akhwan, kemudian Pak saya Andre Sopo. Nah, gitu aja ya. Tolong ya. Delek ya nomornya di grup Dahlan. Nanti sampaikan Pak saya namanya Iqbal. Saya namanya Sultan. Saya namanya Firman gitu ya. Yang belum. Yang sudah ya sudah. Baik anak-anak, itu yang Pak Akhwan sampaikan. Jadi ditambah ya. Jadi at-tahiyat ditambah dengan Allahumma ini dalam nafsi. Tidak Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam dulu, enggak. Iku gak sih. Tapi Allahumma ini dalam nafsi dulu ya. Jadi at-tahiyat sama Allahumma ini dalam nafsi. Itu ya. Tolong dihafalkan ya. Kemudian saya tambah untuk mengakhiri sholat itu, kalau sampean melihat di masyarakat ya, kalau duduknya kemarin Pak Akhwan sudah sampaikan ya, di Muhammadiyah itu kalau untuk duduk mengakhiri sholat berapa rakaat pun duduknya tetap duduk tahiyat akhir, karena mengakhiri sholat. Duduk tahiyat akhir itu apa? Kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan telapak kaki kanan tegak, kemudian jari-jarinya ditekuk menghadap kiblat, pantatnya bokongnya longgo lemah. Itu duduk tahiyat akhir. Walaupun sholat 2 rakaat ya, termasuk kalau sholat 1 rakaat. Apa mungkin Pak sholat 1 rakaat? Mungkin. Apa itu? Sholat witir ya. Tapi kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat tahiyat awal ya tetap duduk duduk tahiyat awal yang disebut dengan duduk iftirash. Kalau duduk tahiyat akhir namanya duduk tawarruk, dieling-eling itu. Kemudian salamnya tadi Pak Akhwan sampaikan, di masyarakat ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang assalamualaikum warahmatullahi. Boleh Pak, boleh. Ditarjek ini jelas. Keragaman itu sebagai ada beragam keragaman, dan kedua-duanya hadisnya sama sahihnya. Yang assalamualaikum warahmatullahi nyalakan, yang pakai assalamualaikum warahmatullahi juga boleh, itu juga sahih. Paham ya? Jadi kalau ada yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Bahkan itu yang dianjurkan. Paham? Oke, terima kasih anak-anak. Itu aja yang saya sampaikan Pak Akhwan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.